Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan hari ini kita berada di tanggal berapa sekarang? Sya'ban 21 ya. Insyaallah tentunya Ramadan sudah dekat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan membacakan tafsir Al-Quran dari surah Ali Imran, halaman atau ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-45 ya. Ayat yang ke-45 dari surah Ali Imran, halaman 55. Kalau mushaf yang halaman 55 atau ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت, apa arti qalat kemarin? Berkata. Qala itu kalau laki-laki. Kalau dia perempuan muannas qalat. Id qalat, id artinya tatkala. Ketika qalat dia berkata. Qalat berkata. Siapa yang berkata? Al malaikatu, malaikat. Kenapa pakai bahasa perempuan? Ya, malaikat. Karena isimnya namanya al malaikatu itu dari apa namanya? Dari isimnya jenis muannas. Ibaratnya begini, bahasa Arabnya papan tulis apa? Saburatun, papan tulis. Papan tulis itu termasuk golongan muannas. Kenapa? Karena dalam isimnya namanya ada tak terakhir, tak marbutah. Termasuk golongan nama perempuan. Apakah papan tulis itu perempuan? Tidak. Spidolnya laki-laki? Papan tulisnya perempuan? Enggak. Tapi dia masuk jenis muannas. Apakah malaikat ini muannas? Wanita? Tidak. Sebagaimana ucapan orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan bahwa malaikat ini adalah anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an,
wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayamsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, padahal apabila mereka dikabarkan istri mereka melahirkan perempuan, maka gelap wajah mereka. Mereka merasa malu. Mereka merasa malu kalau mereka berjalan di depan orang-orang banyak, mereka tutup wajahnya. Maka anak wanita yang dilahirkan oleh istrinya itu, entah dia rawat, dia pelihara sampai besar, namun merasa hina dia punya anak wanita, atau langsung dia kubur hidup-hidup. Akan tetapi mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Giliran mereka punya anak perempuan, mereka malu. Tatkala Allah tuduh, dia tuduh Allah memiliki anak wanita. Maka ini ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Wal iyadu billah. Idz qalatil malaikatu, tatkala malaikat berkata, apa kata malaikat? Ya Maryam, wahai Maryam. Ya artinya wahai, itu namanya harfun nida dalam bahasa Arab. Huruf panggilan. Ya fulan, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Rijalu, dan seterusnya. Ya Maryam, wahai Maryam. Tatkala malaikat berkata, apa kata malaikat? Ya Maryam, wahai Maryam. Inna, sesungguhnya Allah, Inna Allah, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam. Kata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah yubashiruki, memberi kabar gembira untukmu. Kabar gembira itu apa? Bikalimatin, dengan kalimat, anak yang lahir dengan kalamullah. Anak yang lahir dengan kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Kun, jadilah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu bikalimatin, dengan kalimat, dengan anak yang akan lahir darimu, yang dia lahir dari kalimat Allah, kun. Minhu, kalimat minhu dari Allah. Ismuhu, apa arti ismuhu? Namanya. Oh, nama saya, ismi. Ismuhu, namanya adalah Al-Masih. Al-Masihu. Masih. Al-Masih artinya menghapus. Ada dua yang dikatakan Al-Masih. Pertama Nabi Isa, yang kedua Dajjal. Masihud Dajjal, Masihu Isa. Apa bedanya? Al-Masih artinya menghapus. Nabi Isa alaihissalam sekali hapus orang sehat, sekali diusap langsung sehat. Yang mati diusap hidup langsung. Dajjal juga begitu. Ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dajjal. Nah, kita lanjut. Minhu ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, putranya Maryam. Wajiha, sebagai wajih. Wajiha artinya laki-laki yang terhormat. Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang yang didekatkan. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Hadhihi bisyaratun minal malaikati li Maryam. Ini merupakan kabar gembira dari malaikat kepada Maryam alaihissalam. Bi an sayujadu minha waladun azim, bahwa akan ada lahir dari Maryam anak yang sangat agung, yang sangat mulia. Lahu sya'nun kabir, yang memiliki urusan atau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min."
Wahai Maryam, kata malaikat, kalau malaikat berkata, wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya, lahir putramu Isa alaihissalam. Ay bi waladin yakunu wujuduhu bi kalimatin min Allah. Akan ada anakmu hai Maryam yang dia lahir tercipta dari kalimat Allah, kun. Yaitu kalimat kun, jadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Adalah perintah Allah, jika Allah menginginkan, maka Allah katakan kun fayakun, maka langsung jadi. Itu dijadikan mantra, Pak. Iya enggak? Iya. Jadikan mantra, main sulap pakai itu. Dibaca itu 9 kali tanpa napas. Wa kana amru idza arada syai'an yaqulu kun, tahan napas. Ya. Ada razia kun, tahan napas, kalau sudah kelihatan. Jadi ada dijadikan mantra itu. Makanya tidak boleh, ini termasuk bid'ah. Wa kana amruhu idza arada syai'an, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah, idza arada syai'an, jika Allah menginginkan sesuatu, an yaqula lahu, dia mengucapkan, Allah mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka langsung jadi. Maka Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan kun, jadilah wa Isa, Isa langsung jadi. Wa hadha tafsir qaulihi ta'ala, inilah dia tafsir dari firman Allah pada ayat sebelumnya, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Nabi Isa alaihissalam, atau musaddiqa, yang membenarkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya al-Masihu, dinamakan dia al-Masih. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, kenapa namanya al-Masih? Ya, bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih. Al-Masih, namanya al-Masih adalah li kathrati siyahatihi, karena dia banyak berjalan, banyak kesana kemari. Ya, jadi semua penjuru dia datangi, itu namanya al-Masih. Wa qila, sebagian berkata, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tafsirnya, li'annahu kana masihul qadamain ay la akhmasa lahuma, karena Nabi Isa alaihissalam masihul qadamain, dia telapak kakinya ini lurus, jadi kalau menginjak enggak ada bekasnya. Ya. Wa qila, sebagian mengatakan, li'annahu kana idza masaha ahadan min dzawil ahad bari'a biidznillah. Dikatakan dia al-Masih karena dia kalau mengusap orang langsung sembuh, sebagaimana yang kami sebutkan tadi pertama. Dan yang rajih insyaallah yang terakhir ini, yang lebih kuat yang terakhir ini. Nah, dia al-Masih, sekali usap, masahatnya mengusap, sekali usap langsung sembuh, langsung hidup. Nah. Wa qaluhu Isa bin Maryam, dikatakan dia Isa bin Maryam, nisbatun lahu ila ummih, dinisbatkan dia, disandarkan dia keturunannya kepada ibunya, haitsu la aba lahu, karena dia tidak ada ayahnya, tidak memiliki ayah. Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah, dan itulah dia, kalau seorang tidak memiliki ayah maka disandarkan kepada ibunya, sama seperti anak zina disandarkan kepada ibunya karena ayahnya enggak sah. Ayahnya enggak sah, maka sandarkan kepada ibunya. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak zina itu milik ibunya, bapaknya sudah ditinggalkan. Nah, Nabi Isa alaihissalam disandarkan kepada ibunya. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, ay lahu wajahatun wa makanatun 'inda Allah fid dunya. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah di dunia. Bima yuhihi Allah ilaihi minasy syari'ah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya syariat. Wa yanzilu alaihi minal kitab, Allah turunkan kepadanya al-kitab. Wa ghairi dzalika mimma manahahu bihi, dan selainnya yang Allah berikan kepadanya. Wa fid daril akhirah yashfa'u 'inda Allah fi man ya'dhanu lahu fihi.
Di akhirat nanti dia bisa memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki. Fayaqbalu minhu, Allah terima darinya. Dan dia termasuk dari ulul azmi salawatullahi wassalamu alaihi. Termasuk nabi terpilih, nabi pilihan, ulul azmi minar rusul. Nah. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Lanjut. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam. Lanjut ayat yang berikutnya 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Wa yukallim. Wa apa arti wa kemarin? Dan yukallim berbicara. Dia yukallim berbicara. Kallama yukallimu mengajak berbicara. Bisa ngomong. An-nasa kepada manusia. An-nas itu manusia. Jadi pulangnya kita harus ada mufradat, kosakata yang bisa kita ambil di sini. Tidak bisa semuanya ya barang satu lah. Wa yukallim, dia berbicara, an-nas kepada manusia. Fil mahdi, dalam buayan namanya ya, gendongan, masih bayi. Wa kahla, dan tatkala dewasa. Ya, al-kuhlu artinya dewasa. Wa minas salihin, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla ay yad'u ila ibadatillah, bahwa Nabi Isa alaihissalam berbicara dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Fi hali sigharihi, masih kecil bisa ngomong. Masih kecil bisa mengajak manusia beribadah kepada Allah. Mu'jizatun wa ayatun, ini sebagai mukjizat dan tanda kebesaran Allah. Wa fi hali kuhuliyatihi hina yuha Allahu ilaihi bidzalik. Setelah dia dewasa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu amalun sahih wa amalun salih, dan dia termasuk beramal beramal salih dengan amalan yang benar. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qusayd an Muhammad bin Syarahbil an Abi Hurairah, dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdullah bin Qusayd dari Muhammad bin Syarahbil dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun fi sigharihi illa Isa wa sahib Juraij." Tidak ada yang bisa ngomong tatkala masih kecil, masih buayan, kecuali berapa orang? 3 orang. Dalam riwayat yang lain 4 orang. Tidak ada yang bisa berbicara manusia baru lahir kecuali 4 orang. Kita hitung. Pertama Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, sahibu Juraij, temannya Juraij. Temannya Juraij. Juraij berteman sama anak kecil. Maksudnya apa? Nabi alaihissalam sebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya, terdapat dalam hadis salihin, kana Juraij rajulan abidan. Juraij ini salah seorang ahli ibadah, Pak. Dia banyak salat, banyak puasa, banyak zikir, ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan wa kana fiha. Dia bikin musalla. Dia bikin tempat ibadah. Sawma'ah itu artinya kuil. Ya, dia bikin tempat ibadah di tempat yang agak tinggi. Di loteng. Wa kana fiha, dan dia senantiasa di dalam tempat ibadahnya, terus beribadah kepada Allah di situ. Fatathu ummuhu wa huwa yusalli. Suatu ketika ibunya datang mencari si Juraij ini. Waktu itu Juraij sedang sholat. Dipanggil dari bawah sama ibunya. Ya Juraij. Ya Juraij. Panggil dari bawah sama ibunya. Juraij. 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 Sampai 3 kali. Juraij sedang sholat. Sholatnya yang enggak sama seperti kita. Beda. Ini Bani Israel. Dia sedang sholat.
Sehingga dalam sholatnya dia mengatakan apa? Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, mana yang aku dengar, yang aku pilih? Panggilan ibuku atau aku lanjut sholat? Jurayj ini kurang, ilmunya agak kurang, tapi ibadahnya hebat. Akhirnya faqbala ala sholatihi. Dia pilih sholatnya. Dia lanjut sholatnya. Ibunya manggil 3 kali, gak dijawab. Dia lanjutkan sholatnya. Ibunya pergi. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, bahwa kalau kita sholat sunnah, ibu kita memanggil, ayah kita memanggil, lebih afdol kita jawab. Karena menjawab panggilan orang tua itu wajib. Sholat ini sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat sunnah, afdolnya dibatalkan. Begitu. Batalkan sholat sunnah. Sehingga ibunya pergi, jamaah rahimahumullah, ibunya pergi. Fansorafat, ibunya pergi. Esokan harinya dipanggil lagi, datang lagi ibunya. Ibunya dari bawah manggil, Jurayj di atas apa? Saumahnya, di atas tempat ibadahnya, panggil dari luar. Jurayj. Dia sedang sholat. Akhirnya dia bingung mau pilih siapa. Pilih lagi sholat. Ibunya pulang, kecewa. Besok harinya datang lagi ibunya. Jurayj sedang sholat. Jurayj pilih lagi sholatnya. Ibunya marah, jengkel ibunya. Akhirnya ibunya berdoa. Dia bilang ibunya, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau. Ibunya Jurayj langsung spontan malam. Ya Allah, jangan dia mati sampai dia melihat wajah pezina. Ini doanya aneh-aneh ibunya. Doanya macam-macam ibu. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia, janganlah engkau wafatkan dia sampai dia melihat wajah pezina. Faedah yang bisa kita ambil, jamaah rahimakumullah, yang pertama, sebelum kita ambil nanti, doa ini mustajab, bahwa melihat wajah pezina itu aja berbahaya, apalagi mendekati mereka. Sekedar melihat wajah pezina itu berbahaya. Maka jangan sengaja saya mau lihat gimana ya rupanya pezina itu, sengaja dilihat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, saya tidak bisa bangun malam selama 40 malam karena saya melihat betis seorang wanita. Melihat betis saja. Ya. Kalau kita semuanya dilihat. Makanya enggak bisa bangun malam. Kita bahas ini di Al-Muhajirin. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri, ya Hasan Al-Basri, ana sahih, saya ini sehat, saya enggak ada penyakit sedikit pun, kuat, saya sudah siapkan air wudu untuk malam hari saya mau bangun salat tahajud, tapi kok tiba-tiba di malam hari berat rasanya, kayak sakit, enggak kuat. Penyebabnya apa? Obatnya apa? Apa kata Hasan Al-Basri? Thaqilatka dzunubuk. Engkau dijadikan berat oleh dosamu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan sampai 40 malam tidak bisa bangun. Ya. Nah, jadi melihat pezina ini bahaya. Sekedar melihat mereka, apalagi mendatangi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ibunya Jurayj berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Jurayj sampai dia melihat wajah pezina. Fatakallama ay fatahaddatsa Banu Israil an Jurayj wa ibadatah. Ibunya pergi dengan emosi, marah, mengucapkan ucapan yang tadi. Apa yang terjadi jamaah Allah? Berlalu waktu, orang-orang berbicara, Jurayj ini hebat ya. Di kampungnya Jurayj sering dibicarakan, Jurayj ini orangnya ahli ibadah, masya Allah ibadah. Orang-orang semua di mana ada majlis, di mana ada orang duduk, semuanya menyanjung dan memuji Jurayj. Sehingga ada seorang wanita, kata Nabi alaihi wasallam, wa kanat imra'atun baghi yutamatsalu bi husniha. Ada seorang wanita yang dia wanita bezina yang sangat cantik. Nabi katakan yutamatsalu bi husniha, yang sangat cantik wanita ini. Wanita bezina cantik lagi. Dia bilang apa kepada orang-orang? Ya, wallahi al-aftinanna, demi Allah saya akan goda Jurayj itu. Ntar saya goda dia. Kita coba imannya Jurayj. Sehingga datanglah wanita ini ke tempatnya Jurayj, ke tempat musallanya, tempat ibadahnya. Fatadhu, dia datang.
Ya, wanita ini datang kemudian membuka semuanya pakaiannya, kemudian digodanya Juraij. Juraij sedang ibadah, sedang sholat. Juraij enggak bergeming sedikit, enggak ngelihat, enggak tergoda. Kemudian sering wanita ini menggoda sampai sekian kali, tapi Juraij enggak tergoda sedikit pun. Ya. Faedah yang bisa kita ambil jamaah rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil, orang kalau dia ikhlas beribadah kepada Allah, Allah jaga dia. Kalau dia ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Siapa yang ikhlas beribadah kepada Allah, Allah jaga hati mereka, Allah jaga iman mereka. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, ternyata ada wanita yang mendatangi Juraij, wanita pezina. Ini doa ibunya mustajab. Doa ibunya mustajab. Ini menunjukkan bahwa doanya orang tua itu mustajabah. Kama qala Nabi alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih Abu Daud dan yang lainnya, "Thalathu da'awatin mustajabah la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan dalamnya. Yang pertama, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua atas anaknya. Doa orang tua keburukan untuk anaknya atau kebaikan untuk anaknya. Maka doakan anak-anak kita. Dan ini tanda orang-orang yang bertakwa, orang saleh. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan anak kita. Yang kedua, doa yang mustajab, da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Sehingga para salafus saleh, mereka tatkala mereka ingin doa mereka dikabulkan oleh Allah, mereka sengaja safar. Sengaja mereka safar. Kemudian mereka berdoa di situ. Doanya musafir mustajab. Didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mustajab. Yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jamaah rahimakumullah, wanita ini kemudian bosan menggoda Juraij, dia pun turun ke bawah, turun di bawah. Di situ di bawah biasanya ada penggembala kambing yang istirahat di bawah musallanya Juraij. Biasa kalau siang hari ada penggembala kambing yang istirahat di situ. Nah, wanita ini datangi penggembala, tawarin dirinya sama penggembala, ya mau penggembala, yang haus-hausnya, nggak ada iman, nggak pernah ikut ta'lim, nggak ada, dia gembala terus kerjanya, nggak semua sebagainya. Ya, ra'il ghanam, penggembala kambing. Tapi tidak semua penggembala ya. Dia tawarkan dirinya ke penggembala ini, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka berzina. Berzina, hamillah wanita ini. Hamil wanita ini melahirkan. Dia ingin bikin makar ini. Bikin tipu daya. Sehingga setelah dia melahirkan, dia datang kepada orang-orang kampung. Ini coba nih dia. Juraij yang kalian sanjung, yang kalian puji, dia berzina denganku. Ini anaknya, hasil kami berdua ini sama Juraij. Orang-orang marah. Orang-orang marah. Dia yang dipuji, yang disanjung, dikenal sebagai ahli ibadah, sebagai tokoh. Dia berzina. Akhirnya orang-orang bawa senjata, bawa alat semuanya, ya, dan menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Tempat ibadahnya dibikin dari tanah, hancur semuanya. Juraij mengatakan, "Masya'nukum, kenapa kalian seperti ini? Ada apa ini? Ada apa? Turun ente, turun. Sini cepat." Semua mukul Juraij, dipukul kepala, dipukul perut semuanya. Juraij mengatakan, "Masya'nukum, kenapa kalian?" Mereka mengatakan, orang-orang mengatakan, "Zanaita, kamu berzina, kamu bohong. Ya, kamu ibadah bohong." Maka Juraij mengatakan, tunggu sebentar. Buktinya mana? Mereka mengatakan, ini ada anaknya. Anaknya mana? Perlihatkan kepada Juraij. Anaknya baru lahir. Sehingga Juraij mengatakan, "Da'ani hatta usalli." Tunggu sebentar, saya mau sholat. Tunggu sebentar, biarkan aku sampai aku sholat. Faedah yang bisa kita ambil jamaah rahimakumullah, kalau musibah besar, ada urusan yang besar, selesaikan dengan sholat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Nabi alaihi wasallam kalau ada urusan yang besar, dia sholat, selesaikan dengan sholat. Ada urusan besar, sholat. Urusan besar, kecil, sholat. Cari dari sholat. Wasta'inu bis sabri
as-salat. Nah, habis salat Juraij ditanya, mana bayinya? Mana? Didatangi bayi tadi, kemudian disentuhnya pakai tangannya, telunjuknya ke perut bayi ini. Kemudian Juraij mengatakan, ya gulam, ya wahai nak, man abu? Ayahmu siapa? Bayi ini ngomong langsung, Pak. Dia mengatakan, fulanur ra'i, ayahku adalah penggembala. Orang-orang dengar semuanya. Ayahku adalah si penggembala. Orang-orang dengar semuanya. Orang-orang kaget. Mereka salah. Akhirnya mereka ambil Juraij, dipeluknya Juraij, diciumnya Juraij, dipikulnya Juraij lagi. Kemudian mereka mengatakan, maafkan kami wahai Juraij, kami akan bangunkan untukmu musalla dari emas. Dari emas dibikinkan musalla. Berapa kilo itu, Pak? Ya. Juraij mengatakan, la, saya ingin kembalikan seperti semula dari tanah. Faedah yang bisa kita ambil, setelah ada ujian yang begitu besar, pasti ada jalan keluar nanti. Kalau yang bersabar. Ya, kalau yang bersabar. Apabila malam telah gelap, dikatakan oleh seorang salaf, ya bunai isbir, wahai anakku, sabarlah. Innal lail, sesungguhnya malam apabila telah gelap gulita, maka itu pertanda waktu pagi akan segera tiba. Iya, Pak. Kalau malam sudah gelap sekali, sudah sepi, itu pertanda waktu pagi sudah sebentar lagi. Sabar. Ya. Jangan kita nggak sabar dengan ujian. Ada salah seorang, wallahu alam, semoga dia masuk Islamnya, wallahu alam, dia masuk Islamnya karena nggak tahu, karena dunia, karena apa? Ada di tempat kita, di wilayah kita. Dia tadinya Nasrani, kemudian ceritanya pisah dengan suaminya, kemudian masuk Islam, datang ke rumah. Saya Islam, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dia dulunya muslimah, tapi nikah sama laki-laki Nasrani. Jadi Nasrani dia, Kristen, kafir. Kemudian terjadi masalah dengan suaminya pergi, ya, kemudian dia nggak ada mungkin yang menafkahi dan sebagainya, kembali Islam lagi, dia datang ke rumah, kita berikan itu, kita berikan ini, kami nasihati, tidak boleh murtad lagi, ya, harus pegang agamanya. Terjadi masalah sama dia, mungkin masalah ekonomi dan sebagainya, susah mata pencariannya, ada anaknya, akhirnya sekarang kembali kepada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Kembali kepada kufuran sekarang. Nauzubillah. Kita rangkul, dekatkan ke pondok, diajar ngaji, dikasih pakaian, dikasih apa yang diinginkan. Sekarang kembali kepada agama sebelumnya, agama kufuran. Allahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Ini kita sabar. Banyak orang-orang yang enggak sabar, ya. Banyak orang-orang yang enggak sabar. Jadi tatkala musibah itu telah besar dan berat, itu tanda pertolongan Allah sudah dekat itu. Kemudian yang berikutnya, langsung si bayi ini bisa ngomong. Ini bayi yang keberapa ini? Yang kedua. Bayi yang ketiga disebut oleh Nabi SAW yang bisa ngomong adalah bainama sabiyun yartadi min ummihi. Ada seorang bayi yang sedang menyusu, sedang menetek di ibunya. Digendong sama ibunya. Tiba-tiba lewat ada orang laki-laki yang gagah perkasa, ganteng, indah, putih, bersih. Menggunakan apa? Mengendarai kuda yang ganteng juga kudanya. Ya, kuda itu hewan yang paling ganteng. Coba lihat, bibirnya ganteng, kepalanya, perutnya ganteng, kaki kuat. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang kuda. Afala yanzuruna wal 'adiyati dhabha, demi al-'adiyat, kuda yang berlari di pagi hari. Fal muriyati qadha, ya, kuda yang mengeluarkan apa? Kalau dia jalan lari itu kelihatan menyala. Itu walaupun nggak ditaruh besi, Pak. Ya. Walaupun nggak ditaruh besi. Saya tadinya nggak pernah ngelihat juga, tapi diceritakan sama Ustaz Abu Zubair dulu. Waktu kami datang ke pondoknya. Ini luar biasa, kata beliau. Kalau udah sayang sama kuda, sayangnya luar biasa, katanya. Kudanya nangis malam hari, saya keluar, Ustaz, katanya. Ya, jadi beliau Ustaz Abu Zubair, dia
kandangnya agak jauh. Ya. Saking sayang sama kuda, kandangnya didekatkan lagi sama rumahnya. Nangis itu malam kudanya, keluar beliau. Ya kuda itu malam hari kalau jalan itu keluar kayak percikan-percikan itu. Keluar kayak menyala. Allah sebutkan. Nah, kita lanjut. Nanti kita bahas masalah kuda. Yang berikutnya, ada orang ini pakai kuda dia. Dia ganteng, gagah, putih, hebat, pakai pakaian yang rapi. Ini sang ibu ini sedang menyusui anaknya. Sang anak ini ya dan digendong sama ibunya. Laki-laki ini lewat, maka sang ibu mengatakan, Allahumma ja'al ibni mithlah. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti penunggang kuda ini. Ya Allah, jadikanlah anakku hebat seperti penunggang kuda ini. Ya Allah, jadikan anakku seandainya besar nantinya, dia menjadi anak yang hebat, anak yang ganteng, anak yang semuanya. Anak yang seperti penunggang kuda ini. Sang anak ini sedang menetek di ibunya. Dia lepaskan. Sampai Nabi SAW mengibaratkan dengan telunjuknya. Ya muswah, Nabi hisab telunjuknya, dilepas lagi. Anak ini melepaskan tetean dari ibunya dan dia mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti penunggang kuda itu. Sang ibunya minta, ya Allah, jadikan anakku seperti penunggang kuda itu. Sang anak melepaskan tetean dari ibunya dan dia mengatakan, ya Allah, aku tidak mau, jangan jadikan aku seperti penunggang kuda itu. Bisa ngomong dia. Ibunya kaget. Oh, bisa ngomong juga. Kaget dia. Jalan lagi, jalan. Ibunya jalan. Sedang menetek. Tiba-tiba di situ dilihat ada seorang wanita jariyah, budak wanita yang jelek, hitam jelek, diseret-seret sama orang-orang banyak, dipukuli wanita ini. Dikatakan, kamu ini dasar budak pezina, dasar budak ini dan sebagainya, diseret Pak. Sang ibu melihat budak itu diseret. Ibu ini mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti budak yang diseret itu. Anak ini melepaskan tetean dari ibu. Dia mengatakan apa? Allahumma ja'alni mithlah. Ya Allah, aku ingin seperti budak itu. Ya Allah, jadikan aku seperti budak itu ya Allah. Ngomong ini baik. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan dalam akhirnya. Kenapa? Bayi itu ngomong seperti itu. Yang pertama kata Nabi SAW, yang menunggangi kuda itu laki-laki yang hebat, yang ganteng, yang putih, yang perkasa, yang kaya. Kana jabbar, dia laki-laki yang sombong, laki-laki yang angkuh. Dari yang sombong di mana tempatnya? Neraka. Nabi sebutkan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya sedikit pun dari kesombongan. Sombong laki-laki ini. Dia kaya, dia hebat, dia ganteng, dia semuanya sombong. Itu sebabnya sang anak ini tahu itu laki-laki sombong, kata Nabi SAW. Maka sang anak ini berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki. Adapun budak yang diseret itu, dia adalah wanita yang solehah, wanita yang baik. Dia dituduh berzina oleh tuannya, tapi dia tidak berzina. Dia dituduh mencuri oleh tuannya, dia tidak mencuri. Dia adalah wanita yang rendah dan itulah dia penghuni surga. Nabi SAW mengatakan, qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an nisa. Dari sahabat Ubadah bin Samit, Nabi katakan, aku berdiri di pintu surga, kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dan aku melihat neraka, berdiri di depan neraka, aku melihat yang masuk kebanyakan para wanita. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, dari Harithah ibn Wahab. Nabi sebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, kullu dha'ifin mutadha'af, law aqsama ala Allahi la abarrah. Wa ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu jabbarin, kullu utullin jabbarin mustakbirin. Rawahu Muslim. Dari Harithah bin Wahab, Nabi sebutkan, maukah kalian aku kabarkan siapa penghuni surga? Nabi katakan, kullu dhaif, semua orang yang lemah. Dhaif yang lemah apanya maksudnya?
yang lemah hatinya. Saking lemahnya hatinya, dia tawadu, enggak sombong. Itu maksudnya. Bukan lemah badannya sakit-sakitan, enggak bisa sholat, enggak bisa puasa. Bukan hanya itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang lemah hatinya, saking lemahnya hatinya, dia merendah dan tidak sombong kepada siapa saja. Mutadha'af, dia dilemahkan oleh banyak orang. Maksudnya apa? Dianggap remeh oleh orang. Orang ini dianggap remeh. Law aqsama 'ala Allahi la barrah, namun seandainya orang ini dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan berikan. Wa la akhbirukum bi ahli nar, moga aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni neraka. Kullu utullin, semua orang yang utul. Utul itu artinya kasar. Utul, keras. Ghalidul jafi, yang keras dan kasar. Kullu utullin jawadin. Jawad, al-jamu, al-manu, yaitu adalah jawad artinya al-jamu, al-jamu, al-manu, yang banyak mengumpulkan harta namun kikir. Banyak harta tapi kikir luar biasa. Itu namanya jawad. Penghuni neraka itulah utul, yang keras, kasar, jawad, banyak mengumpulkan harta, kaya namun paling kikir. Kemudian yang ketiga, mustakbir, orang yang sombong. Nah, tadi bayi itu mengatakan apa? Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Sebabnya apa? Yang pertama, dia sombong. Sebab yang kedua, dia itu mutawadhi. Maka orang yang masuk surga itu orang yang merendah. Walaupun dia kaya, dia merendah. Walaupun dia ganteng, dia merendah. Dia merasa lebih bagus orang yang di bawah dia. Walaupun dia berilmu, dia merendah. Itu dikatakan oleh para ulama. Orang yang berilmu dia merendah. Bukan dia sombong kepada orang tuanya, dia sombong kepada istrinya. Dia pulang ngaji, lihat istrinya salah, langsung Masya Allah. Kamu memang bodoh. Bapakmu memang bodoh. Ya begitu. Mentang-mentang dia ini misalkan, enggak boleh. Jamaah rahimakumullah, itu dia. Wallahu taala alam bissawab. Yang keempat, yang terakhir siapa? Yang bisa ngomong, masih kecil. Siapa kira-kira? Bayi yang di Yaman. Iya, di Yaman. Kenapa dia? Ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Tatkala dia akan masuk, ibunya mau masuk ke parit yang dibakarkan, dinyalakan api, ibunya ragu-ragu. Sehingga ibunya mundur. Sang bayi ini yang digendong, dia mengatakan, ya ummah wa ibuku, anti alal haq, kamu di atas kebenaran, majulah. Maka mendengar anaknya bisa ngomong, maka sang ibu ini langsung maju dan masuk ke dalam ukhdud, parit yang menyala, dan dia meninggal, mati syahid. Allahu a'lam bishawab. Banyak sekali faedah dari kisah yang tadi. Intinya bahwa yang bisa berbicara itu bukan hanya Nabi Isa, ya, banyak yang lainnya. Dan ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.